Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan bahas sebuah mobil bekas yang sebenarnya menjadi rival terkuat dari Toyota Camry, yaitu adalah Honda Accord. Yang kali ini yang kita bahas adalah Honda Accord CR2, lansiran dari mulai tahun 2013. Dan kebetulan yang samping kami ini adalah tahun 2015. Seperti apa sih mobilnya? Dan hal apa aja yang harus Anda ketahui saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus video ini. Accord CR2 menurut kami bisa dikatakan dia memiliki penampilan yang sangat elegan di sini dengan sentuhan chrome yang tidak berlebihan di bagian depan maupun samping dan belakang. Di bagian depan sendiri di sekitar grill ini ada sedikit sentuhan chrome, kemudian juga di bagian bawah bumper. Dan yang membuat mobil ini terlihat futuristis pada saat tahun 2013 adalah lampunya. Kenapa begitu? Karena dia dilengkapi dengan dua buah proyektor kecil dan juga sudah berteknologi LED. Dan di bagian bawahnya sendiri, mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan daytime running light LED. Tapi memang cukup disayangkan adalah untuk lampu jauhnya atau lampu dim masih menggunakan bohlam halogen biasa, serta untuk lampu sennya pun juga masih menggunakan bohlam pijar biasa. Begitu juga cukup disayangkan adalah untuk fog lights-nya pun juga masih menggunakan bohlam halogen biasa. Kemudian di bagian depan ini dia pun sudah dilengkapi dengan sensor parkir dua buah di bagian kiri maupun bagian kanan. Dan desain bumpernya sendiri sebenarnya memang ada sedikit segi sportinya karena model seperti seolah-olah dia adalah sebuah body kit yang dimana di bagian bawahnya ini dia lebih menjorok ke bagian depan. Untuk mesinnya sendiri, Honda Accord CR2 ini dilengkapi dengan mesin berkode K24W yang mana berkapasitas 2400 cc, 4 silinder, naturally aspirated berteknologi iVTEC. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 176 PS dengan torsi 225 Nm. Dan tenaganya itu disalurkan ke roda depannya karena memang mobil ini berkonfigurasi front wheel drive melalui transmisi otomatis torque converter 5 percepatan yang memiliki mode manual yang penggantiannya melalui pedal shift. Dan Anda bisa lihat penampilan ruang mesinnya di sini memang dia tidak terlalu rapi karena tidak ada cover mesin yang melindunginya. Jadi Anda masih bisa melihat kabel-kabel dan juga selang-selang berseliweran. Namun walaupun begitu, dia sudah dilengkapi dengan strut bar di bagian depan dan juga peredaman kap mesin yang baik, serta sudah ada pegas di bagian kap mesinnya. Nah, sekarang kita di bagian samping dari Honda Accord CR2 ini, di mana memang sebenarnya mulai dari Honda Accord CR2 ini dia punya penampilan dan desain yang terbilang cantik dan juga elegan. Di mana mobil ini punya garis-garis tegas, kemudian juga campuran sedikit dengan sentuhan chrome yang membuat mobil ini terlihat elegan, mulai dari list kaca, kemudian juga handle pintu yang memang sebenarnya tidak terlalu berlebihan di sini. Kemudian di peleknya sendiri dengan model warna polis seperti ini dengan model yang cukup unik desainnya dengan ukuran 18 inci yang dibalut ban 235/50 yang membuat mobil ini terlihat besar dimensinya. Karena memang pengaruh dari tampilan rodanya membuat mobil ini juga memang terlihat besar di bagian sisi sampingnya. Kemudian mobil ini pun juga memiliki kaca spion. Dia ada sebuah kamera di sini yang disebut sebagai teknologi lane watch. Jadi dia ada citra kamera yang di bagian sebelah kiri untuk mempermudah Anda melihat sisi sebelah kiri hanya dari layar yang berada di bagian tengah dashboard. Dan pada kaca spion ini sudah dilengkapi dengan lampu sen LED serta pelipatan secara elektris yang bisa dilakukan dari bagian dalam. Kemudian untuk sistem pengeremannya sendiri pun juga sudah mendapatkan disc brake pada bagian depan serta di bagian belakang dan juga teknologi ABS EBD brake assist sebagai standar pada mobil ini dan juga ada VSA yang merupakan Vehicle Stability Assist yaitu traction control dari Honda sendiri. Selain itu dia pun juga sudah mendapatkan Hill Start Assist sebagai standar pada mobil ini. Ditambah lagi mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan keyless entry, jadi Anda bisa mengunci dan membuka kunci tanpa harus menggunakan anak kuncinya. Jadi anak kunci ini harus Anda kantongi saja. Dan untuk menguncinya dengan menekan tombolnya seperti ini, serta membukanya adalah hanya dengan memasukkan tangan Anda ke dalam handle-nya seperti ini, secara otomatis dia akan terbuka seperti ini. Dan semuanya bisa dilakukan melalui pintu kiri, pintu driver, dan juga di bagian bagasinya. Nah, sekarang saya berada di bagian belakang dari Honda Accord ini, di mana penampilan di bagian belakangnya sama seperti di bagian depan. Mobil ini punya tampilan yang terbilang cantik, elegan, dan memiliki sentuhan chrome yang tidak berlebihan. Memang ada chrome di bagian sisi atas, kemudian juga di bagian bawah bumper, dan juga ukuran lampu belakangnya yang terbilang besar tapi tetap proporsional untuk mobil ini. Kemudian lampu belakangnya sendiri juga memang sudah full LED
untuk lampu rem dan juga lampu senjanya. Tapi untuk lampu sen dan juga lampu mundurnya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Untuk lampu senjanya sendiri adalah dia sudah menggunakan bohlam LED bar seperti ini di bagian sisi bawahnya. Sedangkan untuk lampu remnya dia masih menggunakan bohlam LED dot. Jadi modelnya titik-titik di bagian lampu remnya. Kemudian di bagian belakang ini juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir 4 buah. Jadi ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian walaupun dia sudah dilengkapi dengan sensor parkir 4 buah seperti ini, dia tetap dilengkapi dengan kamera mundur di bagian belakangnya. Dan kamera mundurnya ini punya 3 citrat berbeda, yaitu mulai dari wide, normal, dan juga fokus dekat untuk bisa melihat secara dekat dari bagian sisi bumpernya. Kemudian di bagian bumper bawahnya sini juga ada reflektor berwarna merah di bagian masing-masing sisi. Dan untuk tipe mesin kecil 2400 cc ini dia hanya ada 1 buah knalpot di bagian sisi sebelah kanan saja. Dan sekarang kita buka ke bagian bagasinya. Anda bisa lihat sini bagasinya terlihat rapi, sudah diberi peredam seperti ini yang sama persis bahannya seperti di bagian bagasinya, di mana kapasitas bagasinya terlihat sangat besar sekali di sini, masif memang. Dan apabila Anda ingin menambah kapasitas bagasinya lagi, Anda hanya bisa menarik dengan tuasnya seperti ini. Jadi apabila Anda butuh kapasitas lebih lagi, jok baris kedua bisa terlipat dengan menarik tuasnya di sini. Kemudian di bagian bawah ini, nah di bagian bawah ini ada tempat penyimpanan, di mana di sisi tengah adalah tempat untuk ban serep, yang mana ban serepnya sendiri ukurannya sama persis dengan yang menempel di keempat rodanya. Begitu juga dengan model velgnya. Kemudian di sisi kiri dan kanan ini adalah ada berbagai partisi untuk penyimpanan dongkrak di sisi sebelah kanan, sedangkan di sisi sebelah kiri ini adalah penyimpanan untuk alat bantu dongkrak dan juga kunci rodanya. Nah, sekarang saya berada di bagian interior dari Honda Accord CR2 ini, yang mana sebenarnya di bagian interior ini bisa saya katakan bahwa dia punya penampilan interior yang terbilang futuristik. Kenapa begitu? Lihat aja, di sini banyak banget ada layar utama, kemudian juga ada layar kecil di sini, kemudian model AC full digital, dan di bawahnya lagi ada kontrol untuk layar utama ini. Dimana di bagian layar utama ini sebenarnya punya banyak banget fungsi, yaitu adalah menampilkan fitur navigasi, kemudian juga menampilkan dari fitur entertainmentnya, kemudian juga ada pengaturan mobil yang juga dapat dilakukan melalui layar ini, dimana kontrolernya adalah di bagian bawah. Dan untuk pengaturannya full dari bagian bawah ini, mulai dari navigasi, kemudian telepon, dimana telepon ini adalah Anda harus menghubungkan dengan smartphone Anda via Bluetooth. Kemudian juga ada info, di mana info ini juga menjadi sebuah MID dari mobil ini, layar MID yang bisa disaksikan oleh seluruh penumpangnya, karena memang sebenarnya ada MID khusus untuk driver di bagian layar speedometer. Kemudian juga pengaturan audio juga seluruhnya di sini, di mana seluruh pengaturannya ini bisa melalui kursor ini. Jadi dia ada model kursor seperti ini, model putar, kemudian juga ada model untuk kursor maju, mundur, dan serong kiri kanan seperti ini. Kemudian untuk konfirmasinya juga ada tombol enternya di bagian tengah. Kemudian di bagian bawah ini juga ada mode untuk mengaktifkan layar, di mana bisa dinonaktifkan layarnya. Kemudian juga diaktifkan mode night mode dan juga day mode. Jadi pada saat day mode itu dia layarnya berwarna lebih terang ketimbang mode night mode. Kemudian untuk pengaturan mobil juga di sini ada banyak, mulai dari pengaturan kamera, kemudian juga pengaturan kendaraan. Yang mana pengaturan kendaraan ini mulai dari tampilan berbagai tampilan yang bisa Anda atur, kemudian juga pengaturan berbagai layar di sini, seluruhnya bisa diatur di sini. Banyak banget pengaturannya, saya nggak bisa menyebutkan satu-satu karena sampai pengaturan dari door lock pun juga bisa Anda atur melalui layar di bagian tengah ini. Dimana layarnya sendiri juga ukurannya besar sekali di sini. Dan yang paling unik adalah layar kecil di bagian tengah ini adalah lebih utama untuk pengaturan sistem entertainment. Di sini ada pengaturan untuk FM, radio, kemudian juga CD, ada hard disk, kemudian juga USB, iPod, Bluetooth, dan juga ada AUX. Dimana ini dia adalah sebuah layar touchscreen. Jadi benar-benar di sini layar kecil ini diatur secara menggunakan touchscreen seperti ini, dan konektivitas untuk iPod dan juga AUX itu berada di bagian konsol tengah. Jadi ada slot USB-nya di sini, serta di sini juga ada soket 12 volt. Dan untuk pengaturan audio lagi, Anda juga dimanjakan melalui tombol-tombol yang ada di sekitar lingkar kemudi. Jadi di sisi kiri, sebelah kiri dari lingkar kemudi ini adalah pengaturan untuk volume, track, kemudian juga source. Dan juga di bagian bawahnya ini adalah tombol-tombol untuk mengangkat dan menutup telepon serta voice command apabila Anda sudah menghubungkan smartphone Anda via Bluetooth ke head unit mobil ini.
Oke, sedangkan di bagian sebelah kanan dari lingkar kemudi sendiri adalah sebenarnya tombol-tombol untuk cruise control, karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan cruise control. Dan ada fitur lain lagi dari layar ini adalah di mana dia juga dilengkapi dengan lane watch. Di mana lane watch itu pada saat Anda melakukan send ke sebelah kiri seperti ini, otomatis ada sebuah di sini layarnya menyala dari terhubung dengan kamera yang ada kameranya itu di bagian sisi kiri spion sebelah kiri. Jadi memberi informasi tentang bagaimana keadaan di sebelah kiri tanpa Anda harus melihat secara jauh ke spion sebelah kiri dengan adanya bantuan dari kamera di sini. Kemudian apabila Anda ingin mengaktifkannya selalu diaktifkan, juga ada tombolnya di sini. Tombolnya itu hanya tinggal ditekan seperti ini dan dia akan terus aktif sampai Anda menonaktifkannya kembali. Kemudian di instrumen cluster sendiri, instrumen clusternya bisa dikatakan mirip dengan Honda CR-V. Di sini di sisi sebelah kiri analog adalah penunjuk untuk putaran mesin, kemudian di tengah speedometer dengan ada sebuah layar MID kecil monokromatik, di mana layarnya ini menunjukkan mulai dari odometer, trip meter, kemudian juga untuk mengatur melihat MID-nya ini melalui tombol yang berada di bagian tengah ini. Kemudian di sini Anda mendapatkan informasi soal range, kemudian juga konsumsi bahan bakar rata-rata, dan juga trip meter. Lanjut di bagian bawah layarnya itu juga ada posisi tuas transmisi, jadi Anda diberitahukan informasi posisi tuas transmisi berada di mana, dan di bawahnya lagi ada informasi untuk temperatur udara luar. Sedangkan di sisi kanan itu adalah penunjuk untuk temperatur mesin dan juga penunjuk untuk maksud saya tangki bahan bakar. Lanjut, di belakang lingkar kemudi ini seperti saya jelaskan tadi, di sebelah kanan ini ada tuas untuk menyalakan lampu sen dan juga lampu utama, yang mana sudah ada fitur auto di sini. Dan untuk menyalakan fog lights juga di sini, dan seperti saya bilang tadi untuk menyalakan kamera dari lane watch yang ada di kamera posisinya di spion sebelah kiri. Untuk di wiper sebelah kiri ini adalah tuas untuk mengaktifkan wiper, yang mana dia juga ada fitur auto. Jadi fitur autonya ini adalah dia secara otomatis akan menyala wipernya pada saat kondisi hujan, karena dia sudah memiliki sensor yang ada di bagian kaca depannya. Oke, di belakang lingkar kemudi Anda mendapatkan tombol untuk mode manual. Jadi ada di sini ada posisi tombol plus untuk di sebelah kanan untuk menaikkan gigi, sedangkan minus di sebelah kiri. Kemudian lanjut di sebelah kanan ini di bagian bawah di sini ada tombol untuk econo. Jadi di sini adalah ada mode berkendara eco, di mana di sini mode berkendara eco Anda diberitahukan pada saat Anda melakukan berkendara secara eco atau tidak itu melalui layar yang di bagian sebelah kiri ini, dan dia juga di sisi pinggir dari speedometer akan berubah warnanya pada saat Anda menginjak pedal gas terlalu dalam. Lanjut di bawah tombol eco itu juga ada tombol untuk VSA, di mana itu adalah Vehicle Stability Assist dari traction control pada mobil ini, dan juga di sini ada tombol untuk menonaktifkan sensor parkir, karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan sensor parkir di bagian depan serta di bagian belakang yang bisa aktif secara terus-menerus. Lanjut di bagian sebelah kanan. Nah, di kanan ini ada banyak juga tombol. Di sini tombol untuk pengaturan kaca spion serta pelipatan secara elektrik, kemudian juga tombol untuk central lock, tombol untuk menonaktifkan power window, dan power window-nya untuk sisi kanan driver dan juga penumpang sebelah kiri ini sudah full auto, sedangkan di bagian belakang belum menggunakan fitur full auto. Oke, sekarang kita bicara soal kualitas materialnya terlebih dahulu, karena di sini kualitas materialnya memang sebagai sebuah Honda Accord, dia punya kualitas material yang sangat baik, yaitu di bagian atas sudah material soft touch seperti ini, kemudian ada kayu di bagian sisi pinggir dan juga di bagian door trim, sisi kanan dashboard, dan juga di bagian bawahnya ini sudah berlapis kayu. Kemudian dia dipadu dengan dua warna, jadi sisi bagian atas ini ada warna hitam dan di sisi bagian bawahnya berwarna beige. Dan untuk di bagian door trimnya sendiri memang ada campuran antara jok pelapis yang pelapis yang sama persis dengan joknya, jadi kulit yang sama persis, tapi di bagian sini ini adalah material plastik, sedangkan di bagian atas ini material soft touch yang sama persis dengan bagian dashboard. Nah, memang mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan fitur keyless entry, jadi untuk start engine-nya pun juga hanya sudah menggunakan tombol seperti ini, tombol yang berwarna merah, sangat menjelaskan sekali bahwa ini adalah untuk menyalakan mesin. Kemudian di tuas transmisi modelnya seperti ini, standar sekali memang. Dan dia juga ada mode sportnya di setelah tuas dari posisi D, dan di sampingnya ini ada sebuah tombol. Ini bukan tombol mode berkendara, melainkan ini adalah tombol untuk sunshade di kaca belakang. Jadi ini untuk menaikkan dan menurunkan sunshade-nya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan soal tempat penyimpanan, di mana tempat penyimpanannya ini juga ada banyak. Di bawah sebelah dashboard ini juga ada tempat penyimpanan koin atau uang kecil.
Kemudian juga Anda mendapatkan door pocket dengan ukuran besar yang bisa diletakkan botol minuman. Di sini juga ada tempat lagi menjadi tempat penyimpanan dan ada separatornya, di mana separatornya ini bisa dijadikan untuk menjadikan tempat penyimpanan ini menjadi sebuah cup holder lagi. Kemudian di sini ada ashtray dan juga soket 12 volt lagi. Dan di bagian dalam ada tempat penyimpanan tertutup, yang mana dia juga berfungsi sebagai armrest. Di sini yang armrestnya pun juga berlapis kulit yang sama persis dengan bagian joknya. Kemudian laci standar di sini, dan di bagian atas ini ada tempat penyimpanan kacamata. Lanjut lagi, di bagian atas Anda mendapatkan sun visor yang lengkap dengan cermin, tapi sayangnya belum ada lampu penerangan. Kemudian reading light untuk masing-masing penumpang. Kaca spion sudah ada auto dimmingnya di sini, posisinya otomatis, auto dimmingnya tidak bisa dinonaktifkan. Dan Anda juga mendapatkan electric seat, khususnya untuk penumpang di bagian driver. Maksud saya untuk bagian driver ini setelannya akan lebih banyak karena dia bisa di setel ketinggian kerendahannya, serta posisi depan belakangnya ini bisa ditinggi rendahkan juga secara terpisah. Namun untuk di sebelah kiri tinggi rendah hanya ada satu pengaturan saja. Kemudian pengaturan sandaran, kemudian maju dan mundur, itu sama persis yang didapatkan juga di jok bagian penumpang sebelah kiri. Dan untuk di bagian driver ini Anda mendapatkan lumbar support. Sedangkan di bagian kiri ini Anda ada tombol untuk di bagian mempermudah penumpang belakang agar mendapatkan space di bagian belakang, yaitu tombol di bagian samping untuk memajukan posisi kursinya. Nah, sekarang saya duduk di bagian baris kedua dari Honda Accord CR2 ini, di mana memang sebenarnya pada saat saya duduk di baris pertama, kemudian saya duduk di baris kedua ini, menurut saya mobil ini punya tingkatan yang lebih advance dibandingkan dengan Toyota Camry yang sebenarnya menjadi rival dari mobil ini. Dan saat saya duduk di bagian belakang, dia memberikan kenyamanan yang sempurna, di mana duduk di bagian bawahnya ini menyangga paha secara sempurna. Kemudian juga sudut kemiringan sandaran ini terasa pas, tidak terlalu tegap, tidak terlalu rebah, benar-benar pas rasanya. Dan Anda bisa lihat, saya mendapatkan legroom yang sangat-sangat lega, dan ini adalah posisi mengemudi saya. Tapi memang postur saya hanya 165 cm. Jadi benar-benar lega di sini. Kemudian juga headroom sangat lega di sini, nyaman sekali. Dan di bagian belakang ini saya juga mendapatkan AC di bagian konsol tengahnya. Memang tidak dapat diatur untuk temperatur dan juga peluru AC-nya karena memang mengikut dengan aturan di jok baris pertama untuk pengaturan dari AC-nya sendiri. Kemudian di bagian belakang ini juga kualitas materialnya sama persis seperti di bagian depan. Dia ada material soft touch dengan warna hitam seperti ini, material plastik, material kulit yang sama persis dengan jok. Kemudian juga ada material kayu seperti ini di dua bagian yang sama persis dengan door trim di bagian baris pertama. Dan tempat penyimpanan pun juga Anda mendapatkan door pocket dengan ukuran cukup besar di sini, backseat pocket. Dan Anda juga mendapatkan armrest yang menurut saya cukup empuk di sini, tapi rasanya kurang sedikit lebih tinggi akan membuat perasaan duduk di bagian belakang dan tangan Anda merasa lebih nyaman. Menariknya lagi adalah di sini Anda mendapatkan sebuah tempat penyimpanan yang bisa menjadi cup holder dan ada pengaturan audionya. Jadi Anda dapat mengatur audio dari jok baris kedua. Ini benar-benar memanjakan penumpang di bagian belakang. Oke, kemudian di sini juga ada tempat lagi, di mana ini adalah pintu untuk langsung bisa mengakses ke bagian bagasi. Kemudian selain itu, di bagian belakang Anda juga mendapatkan 3 buah headrest karena memang sebenarnya di sini bisa diduduki oleh 3 orang penumpang dewasa secara sekaligus. Karena untuk sistem keselamatannya Anda sudah mendapatkan seatbelt 3 titik untuk ketiga penumpang di bagian belakang. Dan saya lupa menjelaskan bahwa Anda juga mendapatkan airbag, di mana airbagnya ini ada banyak jumlahnya di bagian penumpang, pengemudi, kemudian juga di curtain airbag. Jadi di pilar A sampai ke pilar C di bagian belakang ini ada curtain airbagnya. Kemudian Anda juga mendapatkan handrest di bagian atas, reading light untuk masing-masing penumpang sisi kiri maupun sisi kanan. Yang sangat saya sayangkan adalah rear sunshade ini tidak dapat Anda atur melalui jok baris kedua. Jadi memang harus minta tolong kepada driver Anda di bagian depan. Dan sunshade ini juga Anda dapatkan untuk di bagian samping. Benar-benar mendapatkan privasi yang sempurna di sini. Dan jadi itulah mobil dari Honda Accord CR2 ini. Nah, Anda tertarik untuk punya mobil ini? Hal apa aja sih yang harus Anda ketahui? Hal pertama yang harus Anda ketahui tentang mobil ini adalah yang pertama, rasakan pada transmisi otomatisnya.
Memang mobil ini bukan dilengkapi dengan transmisi otomatis CVT, tapi alangkah baiknya Anda melakukan pengetesan pada saat test drive, yaitu mulai dari perpindahan gigi, mulai dari PRND, apakah terasa menjedak atau tidak. Kemudian juga rasakan pada saat Anda melakukan perjalanan, apakah perpindahan giginya terasa halus ataukah kasar. Kemudian hal yang kedua adalah rasakan juga getaran mesinnya. Karena banyak sekali yang mengeluhkan soal getaran mesin dari Honda dan berbagai varian Honda lainnya, karena cepat melemahnya dari engine mounting ini dan biaya untuk penggantian engine mounting pun cukup mahal. Jok kulit berbahan perforated seperti ini juga mengalami banyak sekali masalah, apalagi apabila digunakan oleh driver. Contohnya seperti ini. Ada baiknya Anda harus memeriksakan secara detail, dan juga apabila sampai sobek seperti ini, kemungkinan besar Anda harus melakukan penggantian, dan apabila melakukan penggantian, diharuskan untuk satu bagian interior. Karena apabila tidak, kemungkinan besar akan terjadi belang warna dengan interior di bagian lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah mobil ini dilengkapi dengan lampu LED, di mana ada LED bar dan juga LED dot. Terutama untuk lampu LED dot seperti ini, apabila ada satu buah yang mati, Anda tidak bisa melakukan perbaikan, melainkan Anda harus melakukan penggantian satu unit secara utuh, dan mungkin biayanya pun cukup mahal. Dan itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Honda Accord CR2 seperti ini. Dan bicara soal pajaknya, Accord tahun 2015 yang seperti di samping kami ini adalah 9,3 jutaan per tahunnya. Dan bicara soal harga pasarannya, mobil ini bisa Anda dapatkan mulai dari 225 jutaan hingga mencapai 280 jutaan tergantung kondisinya. Yang mana kebetulan unit yang di samping kami ini dijual oleh mobil 19, yaitu tahun 2015 dengan odometer mencapai 43.000 dengan harga bukaan 265 juta rupiah. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya. Jangan lupa juga main ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda yang lainnya. Atau apabila Anda ingin menjual mobil Anda secara cepat, Anda bisa kunjungi website kami di www.olx.co.id/OLX Autos.